Sehingga dia tidak perlu bergumul dengan perilaku anaknya yang gak benar. Roh Kudus sendiri jamah. Ya Tuhan, kalau kita setia, Tuhan Yesus lebih setia. Jadi Tuhan yang setia itu memberkati orang-orang yang setia, entahkah dia jemaat biasa, ataukah dia hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan. Kalau kita setia dan benar, ya, jadi Injil itu yang menyelamatkan kita. Kalau pulang ke rumah jangan ngomongin pendeta, jangan ngomongin pelayan Tuhan, omongkan firman Tuhan. Jadi saya tanya sama Jeremy, apa yang menyelamatkanmu? Iman. Ini khotbahnya tadi malam sayang. Apa yang menyelamatkanmu? Ibadah. Apa yang menyelamatkanmu? Ketaatan. Saya bilang dari firman Tuhan semalam, konteksnya kan yang kita baca itu 1 Korintus 15, konteks firman Tuhan itu. Kalau konteksnya Yohanes 3 ayat 16 kan, barang siapa percaya, itu kan konteks Yohanes 3. Tadi malam itu kan bukan dari Yohanes. Ini kan cara saya mengajar anak saya supaya dia ingat firman Tuhan. Ini tugas ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Apa yang menyelamatkanmu? Coba ingat 1 Korintus 15 mana? Iya, apa? Terlalu banyak ayatnya. Iya, terlalu banyak, tapi ayat 1 apa? Karena pasal 15 ini ayatnya 58 ayat. Kau bilang terlalu banyak. Kalau kau kuliah, itu buku-buku seperti ini harus kau baca. Tebalnya seperti tebalnya seperti ini, and then lebarnya seperti ini. Itu kan harus kau baca itu untuk skripsimu, sampai botak kepalamu. Itu kan harus kau baca untuk tulis skripsimu atau tesismu. Ya, demikian itu firman Tuhan. Ya, 50 lebih itu ayat penjelasan dari ayat 1 yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang Injil. Ya. Jadi dia ingat Injil mami, ya benar. Kalau nggak diingat kan lupa, hilang firman itu dicuri bolis. Injil yang menyelamatkan, itu maksud saya, Injil. Ya. Supaya dia ingat kepada firman Tuhan. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Dialah Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-5. Waktu Yesus telah bangkit, 2-3, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dalam hidup. Ya, berita kelahiran Yesus ada di Alkitab. Berita pelayanan Yesus, hidup Yesus ada di Alkitab. Berita kematian Yesus ada di Alkitab. Berita kebangkitan Yesus ada di Alkitab. Salah satunya 1 Korintus 15, Yesus benar-benar bangkit. Dan berita tentang kenaikan Yesus ada di Alkitab. Dan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai ada di Alkitab. Saudara dan saya harus memiliki kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang memiliki kuasa kebangkitan itu ada roh kebenaran, dia berani menegur yang salah. Udah pengkhianat kau diam-diam aja kau kawani. Karena kau tidak punya roh kebenaran, kau tidak mau suruh dia bertobat. Ada seorang ibu saya nonton tadi YouTube-nya. Saya katakan ini surat terbuka ya, kepada Menteri Agama, Ketua NU, Ketua MUI, Menteri Pendidikan, dan Presiden Jokowi. Untuk buku PPKN SMP itu, Anda comot-comot Alkitab, baru Anda sesatkan. Di situ dikatakan Allah Tritunggal, Yesus dengan Bunda Maria. Dari mana itu jalannya? Dia protes. Kalau gereja tidak mau berbicara, pendeta tidak mau berbicara, saya sebagai anak Tuhan, saya akan berbicara. Ini baru benar.
roh kebenaran. Gak basa-basi dia, gak munafik dia. Kalau salah dia bilang salah, sesat dia bilang sesat. Ini perempuan, dia tulis di short. Saya nonton, ini siapa dia ini? Kalau gereja-gereja tidak mau berbicara, pendeta-pendeta tidak mau berbicara, saya menyampaikan surat terbuka ini. Masa dikatakan Allah Tritunggal itu Yesus dengan Maria? Di mana? Di Alkitab. Bahkan dibikin di situ untuk buku PPKN mengajar, kan menyesatkan bangsanya sendiri. Baru ayat-ayat yang lain yang kalian ambil dari firman Tuhan. Kalian comot itu dari Injil Matius, kalian comot itu dari Injil Lukas, kalian comot itu taruh di kitab kalian. Kalian mencuri dari kami, kalian menista agama kami. Itu firman Tuhan dari Alkitab kami. Baru kali ini saya dengar ada orang kayak gitu. Dia punya roh Yohanes. Gak tahu siapa mama bapaknya, dia berani seperti itu. Coba dia duduk belakang. Pendeta, dia anak Tuhan Yesus. Dia tahu firman Tuhan. Jadi anak Tuhan harus tahu firman Tuhan. Ya, seperti itu, saudara. Wah, luar biasa ini. Ya. Saya tidak tahu mukanya, hanya suaranya saja. Wah, dia connect dengan saya. Waktu saya dengar suaranya, connect dengan firman Tuhan, dengan Yesus, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya. Itu tadi pagi saya nonton atau tadi malam. Semalam siangnya juga saya nonton juga YouTube. Saya sengaja ya. Saya buka karena saya ada di WA pendeta, ya ada merek gereja, dan saya buka YouTube gereja yang sangat besar, sangat kaya, berapa tingkat, setara dengan gereja internasional. Saya dengar Bapak Gembala sedang preaching. Pertama pembukaannya, Bapak mengasihi kita, anak-anaknya. 5 menit pembukaan, kemudian dia buka tentang krisis Ukraina, Rusia, dan China. Kemudian dia membahas kurang lebih 20 menit tentang dolarisme. Tentang dolarisme saya. Ya. Dolarisme. Itu preaching tentang naga. Kalau preaching tentang naga, uang, berkat. Kalau preaching tentang Injil ini kayak Rasul Paulus yang kita baca ini, yang membuat orang bertobat, jiwanya diselamatkan. Saya dengar preaching tentang dolarisme. Kurang lebih 20 menit membahas tentang keuangan. Betapa kita harus menabur. Saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara hidupnya mapan kan saudara enak. Anak istri saudara mapan, kalau saudara di sini kan saudara susah. Itu betul. Saudara mapan kan anak istri saudara. Ya kau bergunakan apa kalau kau udah sehat-sehat diberkati Tuhan? Apa kau butuh Injil Yesus? Saya hanya dengar sampai 15 menit. Setelah itu saya tutup. Karena dia tidak menghormatkan tentang firman Tuhan. Saya tahu jemaatnya berapa ribu. Gereja yang isinya orang kaya. Kasihan ya. Bukan disuruh jemaat itu terima Injil dan beritakan Injil. Dan Tuhannya adalah Yesus, bukan uang. Jadi nanti kan jemaat itu tidak pegang teguh dengan Injil, tidak menghargai pengorbanan Yesus, itu salib. Nanti bagaimana dia mau nyebrang ke surga? Karena dia hatinya dengan dunia, uang ini itu, kesuksesan, kemakmuran. Karena jalan itu ini api yang bisa nyebrangkan kita ke sana sendiri-sendiri, itu salib. Kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, salib. Silami, silami. Itu yang harus diingat setiap hari. Itu namanya iman kita sama Injil, iman kita sama Yesus, kasih kita sama Yesus, pengharapan kita sama Yesus, iman, kasih, pengharapan kita. Jadi tetap cinta Yesus, tidak ada yang lain-lain. Kalau kerja saja, fokusnya tapi sama Yesus. Dan Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, tapi imannya sama Yesus. Sama suami istri seperti itu. Kalau yang lain sudah masuk ya saudara, ya tidak pernah puas. Jadi
Injil yang menyelamatkan asal kita teguh. Dari mana jemaat bisa teguh pegang Injil? Harus dari iman. Iman itu kita dapatkan dari mendengar firman. Firman tentang Kristus. Anda akan menjadi orang yang paling berjasa di muka bumi kalau Anda memberitakan Injil, memberitakan pertobatan kepada Yerusalem. Anda adalah orang yang paling berjasa kepada hidup orang lain yang berdosa itu, supaya dia percaya Yesus, percaya Injil, jiwanya diselamatkan. Jadi orang yang paling berjasa kepada Anda, orang yang memberitakan Injil. Anda akan menjadi orang yang paling berjasa kepada manusia di muka bumi ketika Anda memberitakan siapa Yesus Kristus dan memberitakan Injil, agar orang itu percaya kepada Injil dan pegang teguh kepada Injil, dan orang itu akan diselamatkan oleh Injil, oleh Yesus Kristus. Ketika iman orang itu kepada Injil, ketika iman orang itu kepada Yesus Kristus. Selamat itu selamat dari neraka, saya. Ada lagi di YouTube. Podcast. Bang, lu percaya gak kalau Bapak yang baik itu, ya, mau nusuk-nusuk? Karena kan manusia kan baru cerita tentang kesaksian dia 2 kali minggu, ya. Dia baca buku surga neraka dan dia bisa melihat sendiri di dalam roh itu, ya. Lu percaya gak sih Bapak yang baik itu mau menyiksa kita, membiarkan kita ditusuk-tusuk, dipotong-potong? Itu lu percaya gak Bapak yang baik itu nanti akan potong-potong kita, tusuk-tusuk tubuh kita, siksa-siksa tubuh kita di neraka? Lu percaya gak Bapak di surga Tuhan itu seperti itu? Kemudian artis ini menjawab blank. Sekarang saya jawab, Bapak itu tidak pernah menyiksa manusia di neraka. Tuhan Yesus tidak pernah menyiksa manusia di neraka yang namanya potong-potong, tusuk-tusuk, siksa-siksa. Yang melakukan itu sayang boli, setan di dalam neraka. Yang Yesus kerjakan adalah dia memberikan tubuhnya disiksa, ditusuk-tusuk, dicambuk-cambuk, disiksa dengan ujung paku itu. 1 kali dicambuk itu robek. Itulah kulit Yesus, kulit tubuh Yesus terrobek-robek, terpotong-potong. Waktu ditancapkan mahkota kepala duri itu terpotong-potong, tergores-gores sampai tulangnya kelihatan. Itu yang Yesus lakukan untuk menggantikan kita manusia yang berdosa, supaya kita jangan masuk ke neraka lautan api yang kekal. Itulah yang Bapa lakukan, itulah yang Yesus lakukan karena kasihnya kepada kita. Bukan dia menyiksa kita, tetapi dia membiarkan dirinya disiksa supaya kita jangan disiksa nanti di neraka itu. Itulah Bapa itu. Tapi kenapa banyak orang yang disiksa di neraka? Itu pilihannya karena tidak mau bersama Yesus, memilih untuk tidak bersama Yesus, memilih untuk tidak percaya kepada Injil, memilih untuk tidak menerima Injil, firman Tuhan, perintahnya, atau memilih sebagai orang percaya saja tapi tidak bertobat, atau memilih cukup menjadi orang percaya saja, penonton saja, pendengar saja, tapi tidak pelaku firman Tuhan. Ya, itulah tempatnya, sesuai pilihan masing-masing. Itu jawabannya. Ya. Jadi Tuhan itu memang gak jahat. Ya. Justru Yesus itu ke neraka. Waktu dia mati, dia ke neraka. Dia buka itu pintu-pintu penjara, orang-orang beriman keluar. Waktu kalau orang zaman Habel yang Tuhan Yesus keluarkan dari penjara neraka waktu Yesus mati, ya. Setelah contohnya zaman Habel, berapa ratus tahun zaman Habel, satu yang dikeluarkan dari penjara namanya Habel. Karena Habel kan beriman kepada Yesus dengan perbuatan dan persembahannya. Di bawah Habel generasi Abraham. Waktu generasi Abraham mungkin yang mati di alam maut itu mungkin ada 10 juta atau 100 juta. Ada yang di neraka, ada yang di gua-gua. Kalau zaman Nuh, setelah Habel zaman Nuh. Zaman Nuh mungkin penduduknya mungkin 10 miliar contoh saja, ya. Semua kan ada di gua-gua seperti yang ditulis oleh kitab Petrus. Kemudian ada satu yang bercahaya,
Di satu penjara ada satu orang yang dikurung dalam penjara, namanya tidak mau mendengar Nuh. Itu zaman Nuh. Setelah itu zaman Abraham. Abraham di mana? Di surga, di penjara sayang. Kalau Anda tahu, saya sudah baca itu buku Kesaksian Kilau Neraka. Nanti baca berapa? Hampir 20. Dikeluarkan dari penjara Abraham. Zaman Abraham dari Ur Kasdim. Zaman dia. Kan di luar bangsa Israel tidak ada yang terselamatkan. Makanya kita diselamatkan kasih karunia, saudara. Mahal. Oh, mahal. Kalau sampai kau mengalami zaman Tuhan sudah diselamatkan, itu mahal. Oh, kalau Anda tidak hargai itu, dia tidak akan percayakan Anda untuk step berikutnya. Kalau kita sudah percaya terima Yesus selamatkan, kita ada di sini. Kita harus taat. Kalau tidak, dia tidak akan percayakan engkau untuk step kedua, step ketiga sampai ke promised land, kerajaan surga. Makanya itu harus dihargai dulu dengan ketaatan dan kasih kepada Dia. Kalau kita tidak menghargai keselamatan darah Yesus Kristus, cukup saja sampai di sini step kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi step berikutnya Tuhan Yesus tidak akan kasih jalannya. Karena itu harus dihargai. Ya, bayangkan aja zaman itu hanya Nuh sayang. Kalau kita semuanya kalau zaman kita kan boleh nggak semua ini boleh, justru itu yang Tuhan mau. Seluruh dunia yang ada lain ke neraka, semuanya boleh ke surga. Boleh, itu yang Tuhan Yesus mau, karena Dia sudah bayar dengan darahnya. Tapi itu jalannya, jalan salib, mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Perintahnya itu nggak susah. Perintah Tuhan Yesus itu nggak susah. Jadi ada seperti murid Yesus Kristus, ya. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Saya ini dari muda sering ke Surabaya, saudara. Saya dengar khotbah itu khotbahnya tentang kekudusan, pertobatan, ya. Kan saya nggak terima itu, ya. Tetapi sekarang saya tahu kalau mau masuk ke surga tetap harus kembali ke situ saya dengan khotbah-khotbah yang saya sudah dengar dari SMP, SMU. Tetap harus ke situ jalannya. Itu jalan saya, jalan firman Injil Yesus yang kudus, yang saleh, yang setia, yang telah mati dan berkorban. Sudah kemana pun jalanmu saya sebagai jemaat pelayan Tuhan, orang berdosa nggak masalah, tetapi itu jalannya Yesus Injil. Kembali saja ke situ, kembali saja ke situ, karena itu pintunya, nggak ada yang lain. Kalau kau sudah lama sedang jauh, tetap kau harus kembali ke situ. Kalau mau ke surga, kalau mau selamat, engkau presiden, raja, pendeta besar, pendeta kecil, ya, jalan ke surga itu lewat Injil. Tetap di pintu itu, ya, pintu yang sesak itu, itulah Injil. Ya, Yesus sudah bayar semua dosa-dosa kita, ya. Yesus menampakkan diri kepada murid itu, kita beritahu